sebagai seorang anak muda yang uang jajannya tidak cukup, pasti langsung termotivasi dong. Apalagi janjinya kapal pesiar. Waduh. Gitu ya. Kalau gua sendiri juga pernah join pas SMA. Lu kayaknya udah dapat kapal pesiar Ya, baru pengen gue ini. Pertama itu over promising. Oke. Tidak ada satupun suplemen yang bisa menggantikan peran obat. Gitu. Membantu kerja obat mungkin. Dulu kita ingat gak teman kita cerita Mon, yang dia tawarin orang kena kanker tulang terus meninggal akhirnya, minum sampai meninggal dan dia ngerasa bersalah banget. Dulu pernah ngobrol sama dia, ini obat bisa buat semua penyakit, mau kanker mau apa, ini bisa gitu. Ya kalau beneran bisa ya kenapa nggak dijual di rumah sakit aja? Betul. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond, Dengan saya Hartono. Kali ini kita bicarain soal MLM. Setuju. Ada yang bilang ini mulut lewat mulut, Oke. masuk langsung mati, apapun. Jadi banyak apa singkatannya. Ya, yang paling mengenal masuk langsung mati. Masuk langsung mati. Tapi sebenarnya MLM ini ya banyak sisi baik dan juga ya nggak dipungkiri juga banyak sisi negatifnya juga. Nah, cuman tergantung mungkin yang jalanin dan juga yang bikin nih MLM. Betul. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas sih sebenarnya dari sudut pandang kita MLM ini seperti apa gitu. Nah, pertanyaan pertama langsung aja. Sisi baik MLM, maksudnya apa yang lu pernah jalanin MLM? Pernah Jalanin ya. Nah, pernah. sisi baik yang lu lihat dari MLM itu apa sih? Oh, pertama kali jalanin MLM itu masih ingat kelas 3 SMP. Oke. Wah, jualan produknya itu parfum. Ya orang tahu lah ya. Harganya O, yang depannya O. Ya kira-kira lah ya. Jadi parfum lah, ada skincare, ada deodoran dan lain-lain gitu. Waktu itu ada diajak teman, dan sebagai seorang anak muda yang uang jajannya tidak cukup, pasti langsung termotivasi dong. Apalagi janjinya kapal pesiar. Waduh. Gitu ya. MLM cukup simple. Lu ke 5 orang, somehow lu nanti akan punya kapal pesiar. Pokoknya ntar 5 lagi nih. Gak ngerti lah 5 ini mau ngapain. Yang penting lu tugas lu tuh rekrut 5, abis itu lu dapat kapal pesiar. Ya, jadi sampai sekarang pasti pesiarnya belum ada. Nah, waktu itu gue semangat banget ya. Maksudnya sangat bersemangat. Akhirnya gue banyak nawarin sih ke tetangga-tetangga gue. Yang paling gue ingat adalah tetangga gue cukup suportif loh ternyata loh. Cukup support, mungkin karena lihat anak SMA gendut-gendut gitu ya, terus jualan gitu gimana gitu kan. Jadi waktu itu gue kan gak ada duit, gue minta mereka bayar dulu di depan. Jadi gue kasih lihat katalognya beli tuh 2.900 ya kalau gak salah. Itu aja berat buat wah. Tapi gue beli satu, wah gilir tuh katalognya tuh ke tetangga-tetangga gue. Jadi tetangga depan gue dulu, wah gilir. Gue bilang, Ci, coba lihat katalognya ya. Kalau ada yang Cici mau, besok saya anter. Besok saya ambil lagi katalognya, nanti saya catat. Oke. Nah, saya kasih dong. Dia pesen. Waktu itu pesanan pertama gede loh, udah 500.000. Nanti untungnya 30% waktu itu ya, gak salah. Gede 150.000. Dia langsung terima 500.000, pergi beli barang tuh. Dulu bisa diantar, bisa ngambil sendiri. Akhirnya pergi ngambil sendiri, ya gitulah ya. Setelah dari Cici ini, wah ke sebelah lagi, sebelahnya dia gitu, Cici sebelah. Akhirnya wah kirim sampai semua saudara gua itu wah tawarin juga. Oke. Jadi semua saudara gue yang datang bertamu ke rumah, gue bilang sambil duduk-duduk lihat dulu aja cek, mana tahu mau gitu kan. Niat banget banget. Sampai sepupu gue itu jadi sub agen gue. Gue bagi hasil 15%. Gitu. Jadi bapaknya datang nih, sepupu wah suruh sepupu gue nawarin bapaknya, ambil dong pasti dong. Langsung ngambil tuh. Jadi bagi hasil 15%. Nah, sampai singkat cerita somehow akhirnya udah gak terlalu laku. Jadi orang itu banting kita doang. Maksudnya ya kalau bantingnya sekali aja lah. Gak mungkin kan 10 kali. Mungkin produknya juga gak terlalu sesuai sama mereka. Cuman ya mereka lihat kita. Mungkin juga produknya kebetulan gak terlalu mahal. Betul. Jadi mereka mikir ini masih anak kecil, masih SMP, udah niat jualan mau dibantuin akhirnya gitu. Tapi ya itulah pelajarannya. Nah, sisi baiknya adalah bikin kita belajar untuk berbisnis. Oke.
di awal-awal gitu. Terus hal itu satu, kedua cara ngomong ke orang. Iya betul. Gue belajar tuh di MLM tuh, kan dilatih tuh sama leader saya gitu kan, Upline bilang. upline gitu, dilatih sama upline atau enggak partner bisnis Iya. gitu. Jadi dilatih cara ngomongnya, cara nawarinnya gitu. Terus ketiga dikasih mimpi lah, Iya. disuruh tulis mimpinya mau apa. What is your dream? Gitu. Betul. Kayak gitu-gitu lah akhirnya, tapi itu sangat membantu sih untuk gua belajar communication skill. Yang pertama dalam hidup gua itu sisi baiknya sih. Iya, iya. Kalau lu Kalau gua sendiri juga pernah join pas SMA. lu kayaknya udah dapat kapal pesiar ya, Ya baru pengen gue nih. Belum gue gitu. Waktu itu ini yang jualan kalsium. Wah kayaknya orang kalsium. jualan kalsium. Jual obat. Produk utamanya ini obat nih. Produk utamanya ini kalsium. Nah jadi katanya ini udah produknya ini udah 5.000 tahun ya dari China. Gue Perusahaannya udah berapa tahun? Kok 5.000 tahun? kalau nggak salah ya, gue juga nggak lupa lah. Nah, tapi intinya ya sama juga, rekrut berapa orang, omset sekian, nanti jadi bintang berapa, dan nenek-nenek. Kayak ujung-ujungnya juga ada kapal persiar, rumah mewah, sama juga. Kelebihannya ya tadi kayak Hartono ngomong, maksudnya yang kita dapat tuh, saya cara ngobrol sama orang, cara approach orang, cara presentasi. Maksudnya itu yang kita mungkin kalau nggak belajar, nggak ada yang ngajarin juga gitu. Betul. Nggak bakal dia ngajarin. Nah kebetulan waktu itu belajar. Lalu dia disuruh baca buku. Nah, ini udah paling umum lah. Dan 2 buku yang paling umum adalah How to Win Friends and Influence People. Dale Carnegie. Bagaimana berteman dan mempengaruhi orang lain. Lalu buku kedua itu Berpikir dan Berjiwa Besar. Ya itu juga buku umum lah. Maksudnya 2 buku ini favorit MLM lah. Maksudnya pasti selalu disuruh baca. Nah jadi sisi baiknya menurut gue itu sih. Jadi kita itu diajarin untuk apa ya? Baca. Diajarin untuk baca. Belajar baca. Kedua nih hari ini tadi enaknya nih sisi terangnya. Sekarang kita Sisi bahas gelapnya nih. sisi gelapnya lah. Nah menurut lu apa jeleknya? Pertama itu over promising. Oke. Jadi tapi waktu dulu belum terlalu kelihatan karena punya awak kan itu parfum, produk kecantikan. Jadi gak mungkin dong pakai produk kecantikan bisa menyembuhkan kanker kan. Iya. Maksudnya gak bisa sampai over promising gimana banget. Betul. Tapi sekarang MLM sekarang itu menurut gue berani banget. Jadi gue pernah di approach sama salah satu produk ya. Dia itu ngomong bahwa ini tuh bisa sembuhin kanker loh. Pada hati emang dia udah terbukti satu paket itu berapa puluh juta itu. Terus akhirnya ada beberapa kenalan gua memakai. Jadi dia terkena kanker stadium 3 ke 4 lah ya. Itu dia pakai akhirnya produk ini. Dia ambil 2 paket itu sekitar 60 juta lebih. Ya ujung-ujungnya meninggal juga, nggak bisa sembuh juga gitu loh. Maksudnya adalah gini, kalau sesuatu yang tidak terbukti secara klinis itu akan jadi buang-buang biaya, betul? Iya, betul. Dan orang yang terkena sakit itu kan hidupnya berat ya. Iya. Maksudnya dia kan bukan cuma harus pikirin duit, dia udah pikirin masa keluarga dan lain-lain. Kekhawatiran gitu. Betul. Jadi ya maksudnya tega banget gitu. Tapi di sisi yang sakit juga pastinya pengen coba apapun dia coba gitu. Betul. Terus di sisi yang nawarin juga ngomongnya juga over promising banget, maksudnya menjanjikan banget, kayak ngomong udah banyak yang sembuh, si A sembuh, si B sembuh, si C sembuh, si D sembuh gitu. Padahal kan maksudnya nggak bisa berpatokan terhadap seperti itu aja. Dan jujur dalam hidup gua nggak pernah lihat orang beneran kena kanker, beneran makan produk MLM dan beneran sembuh. Itu gua gak lihat. Ya mungkin ini nanti garis kerasnya MLM bakal komen nih di komen kita nih. Tapi jujur gua belum pernah lihat gitu. Jadi kalau seandainya ada yang nanya, wah kalau dia kena kanker, gua bilang kalau kena kanker langsung ke dokter, kemo sebaik mungkin, semoga kankernya itu masih tertangani gitu sih. Jadi nggak usah coba yang aneh-aneh gitu. Itu sih satu over. Kedua, orang yang join itu di brainwash ya. Jadi kalau gua ngobrol sama yang join ya, itu mereka itu benar percaya dari lubuk hati mereka itu bahwa ini tuh memang bisa menyembuhkan kanker. Cuma waktunya aja gak nyampe. Contoh,
Kalau lu minum ini 10 tahun bisa sembuh. Kalau 10 tahun nggak bisa, 100 tahun. Kalau 100 nggak bisa sembuh, 1000 tahun gitu loh. Pasti bisa sembuh. Cuma sayang waktu yang dibutuhkan aja nggak cukup gitu. Jadi ya menurut saya terlalu brainwash sih. Jadi bagi kalian yang sudah ngerasa kalian berlebihan, mungkin boleh mundur 2-3 langkah, lihat lagi gitu loh. Apakah itu betul-betul benar gak yang diklaim? Terus kedua, tidak ada satupun suplemen yang bisa menggantikan peran obat. Gitu. Membantu kerja obat mungkin, tapi menggantikan peran obat tidak bisa. Terus selalu orang itu punya pandangan bahwa obat itu membebani ginjal. Makan obat kebanyakan ginjal rusak. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi nggak semua obat itu akan membebani ginjal. Memang kalau lu punya darah tinggi, ya lu harus minum obat darah tinggi. Justru darah lu tinggi, ya lu gak minum obat, ini yang membebani ginjal. Darah yang tinggi sekali itu akan membebani kerja ginjal dan lain-lain gitu. Maksudnya jangan terlalu fanatik beranggapan bahwa dokter itu cuma mau duitnya kita. Enggak, banyak kok dokter bagus di luar sana juga yang maksudnya ngomong juga apa adanya gitu loh, peduli gitu loh. Kan dia orang juga ada sumpah dokter. Jadi kalau awak daripada percaya orang MLM, ya awak pasti percaya dokter gitu. Jadi habis sih gua ya gua ini. Sorry ya teman-teman ya bagi garis keras MLM gitu. Ya tapi menurut gua ya setuju lah. Maksudnya kalau yang kita yang pernah coba join itu memang sangat-sangat dicuci otak habis. Jadi benar-benar kita ngertinya ini the only one, ini the best. Betul. Produk yang paling bagus. Maksudnya gak ada lawannya lah. Jadi kalau ada orang yang nggak sependapat dengan kita itu langsung kayak ngerasa ini orangnya nggak oke, ini orang bukan satu grup. Iya betul. Saya ini ya penghalang kita gitu loh. Jadi pasti kita itu sangat nggak bisa terima pendapat dari luar. Betul hanya di awal-awal. Nah cuman seiring waktu udah lama kayak Vin, sekarang kita udah ngejalanin, pasti kita ngelihatnya lucu gitu. Dulu bisa ya kita sampai sefanatik gitu ya. Tapi maksudnya ya sebegitunya ada sistem tiap hari apa, misal harus kumpul. Lalu dibahas produknya. Ntar ada yang mungkin kayak cerita case-nya dia seperti apa. Lalu kesaksiannya dia testimoni, bahasanya testimoni. Testimoninya dia dulu sebelum pakai obat dan setelah pakai obat. Iya. Sebelum join ke MLM ini sama setelah join. Mungkin ada yang berhasil benar-benar oke ya, kita nggak pungkiri lah ada. Tapi maksudnya berapa banyak orang yang sebenarnya di balik layar yang akhirnya cuman banyak lah sisi gelap yang mereka gak tahu. Sisi gelap yang kita nggak tahu. Kayak dulu kita ini gak teman kita cerita yang dia tawarin orang kena kanker tulang, terus meninggal akhirnya, minum sampai meninggal dan dia ngerasa salah banget gitu loh. Maksudnya banyak gua pernah salah satu teman adik gua itu dia jalanin MLM yang lumayan lama dan lumayan oke juga posisi dia. Dulu pernah ngobrol sama dia itu juga sama kayak Hartono ngomong, ini obat bisa buat semua penyakit. Mau kanker mau apa ini bisa gitu. Maksudnya dia itu benar-benar gak ada keraguan. Jadi dia benar-benar yakin itu bisa gitu. Ya kalau beneran bisa ya kenapa gak dijual di rumah sakit aja? Betul. Kasarnya kan gitu. Betul. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tips buat orang yang kalau baru join lah kira-kira. Mungkin kan kayak ini nih dia lagi panas-panasnya nih. Nah kalau dia kebetulan lagi nonton, kira-kira apa tipsnya? Pertama, turunkan ekspektasi kalian. Kedua itu belajar realistis. Jangan optimis, jangan pesimis. Realistis. Jadi lebih lihat apa adanya. Itu maksudnya kalau sebenarnya orang ngomong ya kan dia orang ngomong doang. Gak ada pembuktiannya, gak bisa dibuktikan juga gitu kan. Kalau sebenarnya dianya kasih bukti ya kita lihat datanya, jangan lihat ngomongnya doang. Kalau ngomongnya doang semua orang juga bisa ngomong gitu kan. Semua orang juga bisa bilang wah kaya dari judi atau kaya dari apa, semua orang bisa bilang gitu loh. Gak ada pembuktiannya gitu. Jadi lebih realistis, lebih itu. Terus ketiga gak selalu jelek. Kalau memang itu produk lu rasa membantu ya lu tawarkan. Tapi kalau sebenarnya orang ternyata berpikir hal yang berbeda bukan berarti mereka orang jahat. Mereka cuma punya pandangan berbeda aja gitu sih. Kalau lu sendiri kalau menurut gua apapun yang kita kerjakan sebenarnya intinya itu jangan fanatik. Segala sesuatu yang berlebihan itu gak oke. Betul. Apapun lah, apapun itu lah. Maksudnya
orang yang terlalu jaga kesehatan misalnya, apapun dia gak berani makan akhirnya. Betul. Jadi over gitu loh. Jadi intinya itu kita itu sesuatu yang kalau udah berlebih itu jadi gak Iya, betul sih, betul. mungkin terlalu, misal orangnya hati-hati mah bagus, tapi terlalu hati-hati kan repot juga. Betul. Apa-apa lu gak berani, lu takut ditipu lah apalah, jadi lu gak berani coba. Tapi kalau intinya itu kalau sampai udah over, lu terlalu ngerasa ini satu-satunya maksudnya kayak caranya ini doang untuk lu bisa hidup, ya udah, itu udah bahaya sih, lu udah hati-hati. Jadi intinya nggak ada salahnya kita coba hal baru, kita coba jalanin, tapi jangan sampai over. Segala sesuatu tuh jangan sampai over. Betul, Terus betul. Ada tambahan lagi nggak untuk MLM? Itu aja sih ya. Itu aja lah. Menurut kalian gimana guys? Ada pendapat apa? Silakan komen. Ini cuma pendapat kita sih, maksudnya kita bukan benar atau salah, tapi ini tuh cuman Salah satu pandangan. salah satu pandangan kita dong. Jadi kalau kalian nggak setuju ya itu wajar. Kalau kalian ngerasa ini tambah satu wawasan ya oke juga gitu. Jadi silahkan di komen pendapat kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.